Nanti kalau udah sayang jangan lupa ta'arufan ya, bercanda. Udah asing, nanti kayak dia dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, dan selalu happy gitu. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kami dari kelompok berapa teman-teman? Kelompok 2 ya, akan bersama-sama berdiskusi tentang peran pelajar NU dalam menghadapi bonus demografi khususnya di Indonesia. Tapi sebelumnya, kalian udah kenal belum sih dengan kita-kita ini? Pastinya belum dong ya. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal itu maka tak sayang. Makanya nanti kalau udah sayang jangan lupa ta'arufan ya, bercanda. Oke, nama saya Gizatul Afriani, NIM 2332016. Nama saya Riri Tri Utami dengan NIM 2333005. Saya Novini Matu Syafaat dengan NIM 2332010. Oke, nah sebelumnya kalian udah sering belum sih dengar istilah bonus demografi? Dan emang seperti itu. Terus apa korelasinya nih dengan masa depan di Indonesia nantinya? Oke teman-teman, langsung saja ya, let's check it out. Sebelumnya kalian udah asing, udah asing, nanti kayak dia dong. Udah sering belum dengar istilah bonus demografi gitu? Iya betul, ya? Udah sering dengar gitu, sering dengar ya. Tapi sering dengarnya itu kalian tahu nggak? Maksudnya udah tahu lebih dalamnya nggak? Belum sih kalau itu ya. Belum ya. Belum terlalu Nah, sih. makanya kita akan bahas bersama ya di sini. Kalau misalkan kalian udah sering dengar berarti kan ya istilah bonus demografi pastinya udah nggak awam banget ya dengan istilah tersebut. Coba deh, sebelumnya aku mau tahu dulu, kalau menurut kalian bonus demografi itu apa? Nah, kalau sepengetahuan saya, bonus demografi itu usia produktif itu lebih besar daripada non produktifnya. Nah, jadi dengan adanya bonus demografi itu kita bisa meningkatkan perekonomian di suatu negara tersebut. Iya benar. Dan salah satu penyebabnya itu adalah penurunan angka kelahiran total, sehingga proporsi penduduk yang produktif yang itu sekitar usia 15-64 tahun lah. Nah, itu tuh bakal lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi penduduk yang non produktif. Ya sekitar 65 tahun ke atas lah ya. Nah, jadi persentasi perbandingannya sendiri juga sekitar 60% ya dari jumlah total penduduk di Indonesia. Cukup besar ya. Iya. Dan katanya sih dari tahun 2012 sampai tahun 2035 Indonesia itu diperkirakan menjadi pada masa bonus demografi, yaitu masa puncaknya. Itu dari tahun 2020 sampai dengan 2030. Betul sekali Opri teman-teman tadi. Jadi lebih lengkapnya kalau bonus demografi itu merupakan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari perubahan struktur penduduk. Nah, bonus demografi ini terjadi ketika penduduk usia kerja itu terus bertambah teman-teman, dan relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia muda dan lanjut usia, atau yang lebih dikenalnya dengan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Dengan kata lain, struktur umur penduduk itu berubah, proporsi jumlah penduduk muda mengecil dan proporsi penduduk usia ini semakin meningkat ya. Penduduk usia kerja itu meningkat. Oleh karena itu, bonus demografi ini menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk bisa melakukan investasi sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan juga produktif. Nah, penduduk usia kerja yang tumbuh lebih cepat ini daripada penduduk yang bergantung padanya menciptakan jendela kesempatan atau windows of opportunity untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik, seperti itu. Oh begitu. Dan tahu nggak teman-teman, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu Muhammad Kholifiani, beliau mengatakan bahwa di Indonesia itu ada 174 sampai 180 juta usia produktif itu pada tahun 2020 sampai 2024 itu paling banyak di Asia Tenggara. Oh, mantep. Iya, maka dari itu kita nih sebagai kaum muda NU ya, kita tuh harus benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa memajukan perekonomian Indonesia tentunya ya, dan juga membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera gitu. Betul banget tuh Riri, setuju banget ya. Dan ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi, ini ada beberapa negara yang saya tahu ya, ada beberapa negara
yang berhasil memanfaatkan bonus demografi ini untuk memacu pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Dan sebagai contohnya itu ada negara Tiongkok, teman-teman. Kalian tahu kan ya negara Tiongkok? Nah, negara Tiongkok ini berhasil memanfaatkan momen bonus demografi ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 9,5% besarnya. Dari yang tadinya itu cuma berkisar 6%. Beberapa contoh lain di Asia Tenggara juga ada negara Korea Selatan, kemudian ada Singapura, ada Thailand. Nah, ini terlebih di Thailand, teman-teman, bahwa di Thailand ini meningkat lebih signifikan dari yang 6,6% itu menjadi 15,5%. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya negara kita, negara Indonesia itu bisa mengalami hal yang demikian? Betul. Tentunya kita ya sebagai generasi muda yang harus mempersiapkannya gitu kan. Terlebih lagi kita ini adalah pelajar NU yang merupakan salah satu bagian pentingnya nih. Iya, betul tuh. Jadi peran strategisnya kita menuju mempersiapkan masa bonus demografi ini yaitu dengan kita tuh harus bisa menjawab dari tantangan politik ke depan. Nah, sebab nantinya kita itu adalah orang-orang yang akan mengisi masa kepolitikan di masa bonus demografi. Nah, setuju banget. Nah, selain itu juga yang tidak kalah pentingnya itu melalui ekonomi kreatif. Nah, berbagai inovasi ini sangat diperlukan di era disrupsi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi untuk menjawab tantangan zaman. Nah, pelajar NU ini dapat berkarya di bidang ekonomi kreatif sesuai dengan minat dan bakat mereka ya, dengan memanfaatkan minat dan bakat mereka. Hal ini dapat mendorong kemajuan industri kreatif di Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa. Nah, setuju. Berarti kita ini juga harus berfokus pada optimalisasi teknologi industrialisasi dan juga kita tidak boleh lupa dengan agama sebagai aspek kehidupan yang positif. Nah, selain itu juga kita itu harus bisa memanfaatkan peluang kompetisi di internasional gitu. Wah, iya benar banget. Karena dengan kita berpartisipasi dalam ajang kompetisi global ya yang secara internasional ini tentunya akan memperluas wawasan dan juga meningkatkan keterampilan sehingga mampu untuk menciptakan generasi yang siap bersaing nih, yang siap bersaing di skala global, di tingkat global ya, seperti itu, mendunia. Setuju nih, dan kita itu juga bisa menjadi wirausahawan muda di mana kita bisa membuka dan memulai usaha kecil dan juga menengah. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional dan juga kita bisa membuka lapangan kerja baru nih, gitu. Oh iya, bener banget. Nah, aku ingat nih, ngomongin tentang wirausahawan, kayaknya literasi keuangan juga penting gak sih teman-teman bagi kita? Iya kan? Karena kan kalau kita jadi wirausahawan, nanti kalau kita udah mengetahui nih tentang literasi keuangan, nantinya kita dapat mengelola keuangan tersebut itu dengan baik-baik dan juga bijak. Nah, hal ini tuh penting banget untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi. Seperti itu. Iya, bener banget. Nah, dengan beberapa cara tadi, tentunya soft skill kita juga bakalan terasah dan terlatih. Seperti dari keterampilan kita berpikir kritis, terus kita kreatif, terus dari problem solving, juga dari komunikasi dan kolaboratif. Oke, sekarang kita udah jauh lebih paham nih ya mengenai bonus demografi dan apa sih peran pelajar NU dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Nah, perlu diingat juga ya teman-teman bahwasanya peran-peran tersebut yang telah kami jelaskan tadi di video itu hanyalah contoh, sebenarnya masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pelajar NU dalam berkontribusi untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kita sebagai pelajar NU ini memiliki semangat juang yang tinggi, tekad yang kuat, dan komitmen yang teguh untuk membangun bangsa dan negara Indonesia, sehingga nantinya kita sebagai pelajar NU diharapkan bisa berkontribusi secara signifikan dalam menghadapi bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semuanya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.